Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, menganugerahkan kepada kita karunia-Nya, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, Allah Jalla wa'ala kembali dudukkan kita di majelis ilmu yang ini merupakan sebaik-baik majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun di antara kita yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah Jalla wa'ala akan fahamkan kepada kita mengenai perkara agama kita. Karena menuntut ilmu ini merupakan suatu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik dia laki-laki maupun wanita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar senantiasa salawat dan salam tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada pada tanggal berapa Zulhijjah? 3 atau 4? 3. 1 Zulhijjah tanggal hari apa kemarin? Selasa, Rabu, ya, 3 Zulhijjah. Ya, yang mana hendaknya kita mengetahui bahwasannya 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini merupakan afdhalu ayyamid dunya, yaitu hari-hari yang paling afdhal yang ada di atas muka bumi ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal soleh, amal ketaatan yang dilaksanakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai Allah, yaitu melebihi amal soleh, amal ketaatan yang dikerjakan di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian ditanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan ketika seseorang berjihad fi sabilillah tidak dapat mengalahkan keutamaan orang yang beramal pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah? Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan orang yang jihad fi sabilillah juga tidak mampu mengalahkan keutamaan mereka yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun, kata Rasulullah, kecuali satu orang, kharaja bi nafsihi wa malih, yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai' wa lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali, maknanya dia terbunuh sebagai syahid fi sabilillah dan hartanya habis dia gunakan untuk berjihad. Jadi kalaulah mujahid ini pergi ke medan jihad, hartanya habis dan memperoleh kemenangan, maka tetap yang paling afdal adalah mereka yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Jadi mujahid yang dapat mengalahkan orang yang melaksanakan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah mujahid yang meninggal fi sabilillah, hartanya habis dia gunakan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang besar ada di hadapan kita. Hendaknya kita manfaatkan. Mulai tanggal 1 kemarin ya sudah disunahkan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Bahkan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan puasa 9 hari pada awal Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya itu puasa apa? Arafah. Bagi antum yang bisa melaksanakan puasa dari awal, alhamdulillah. Kalau tidak bisa 9 hari ya mungkin 7 hari atau mungkin 5 hari, 4 hari, 3 hari. Ya, nah masalah intinya jangan sampai tertinggal melaksanakan puasa pada hari Arafah yang kata Rasulullah SAW akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, kemudian perbanyaklah melaksanakan ketaatan, zikir, tilawah Al-Quran, memperbanyak mengucapkan takbir yang disebut dengan takbir mutlak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ketika masuk 1 Dzulhijjah, yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar kemudian bertakbir, ya. Bertakbir dengan takbir mutlak, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa tadi? 13 bulan Dzulhijjah setelah sholat asar. Nanti ada juga takbir secara muqayyad, ya. Tapi intinya perbanyak melaksanakan ketaatan, hindarkan diri daripada kemaksiatan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk memperbanyak amal di bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita kali ini ya, insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema mendulang faedah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah salah satu di antara Rasul Ulul Azmi. Jadi Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5. Salah satu di antara 5 Rasul tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapati halangan rintangan di dalam dakwahnya, maka Allah perintahkan beliau untuk bersabar sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi. Allah mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi, dan janganlah engkau ingin untuk disegerakan azab kepada umatmu. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar meniru sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi. Salah satu di antara Rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Dan secara spesifik disebutkan namanya dengan jelas pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Sesungguhnya kami wahyukan kepada kau Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan sesungguhnya kami telah mengambil dari mereka yaitu perjanjian yang sangat kuat. Ya, jadi disebutkan namanya dengan jelas itu pada surah Al-Ahzab ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-7. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya banyak sekali mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kesabaran beliau di dalam mendakwahkan tauhid, bahkan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada bagi kalian pada diri Ibrahim dan juga pengikut Ibrahim ya uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Yaitu ketika mereka mengucapkan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah di tengah-tengah kaumnya, dengan umatnya ataupun dengan pengikutnya berdakwah kepada kaumnya, kemudian dakwah tersebut ditolak, maka ada perintah untuk apa? Berlepas diri.
Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, sekaligus kami berlepas diri daripada apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum ya wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, kami kufur kepada kalian, ya, ingkar kepada kalian, dan nampak jelas permusuhan dan kebencian antara kita selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim, kecuali satu kata Allah, apa? Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kita disuruh nyontoh dakwanya Nabi Ibrahim, disuruh nyontoh bagaimana ya sikap Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang melaksanakan kekufuran, orang-orang yang pelaku kemusyrikan. Tapi kita nggak boleh menjadikan contoh satu sikap Nabi Ibrahim, satu perbuatan Nabi Ibrahim, yaitu apa? Ketika ayahnya tidak mau beriman kepada Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan memohon ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonkan istighfar bagi orang kafir kepada Allah, ini dilarang. Nabi Ibrahim melakukan itu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala tegur, Nabi Ibrahim melakukan perkara tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak pantas mendapatkan istighfar daripada kaum mukminin, tabarra'a min. Allah katakan Nabi Ibrahim juga berlepas diri daripada ayahnya. Ya, maka di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya dilarang ataupun haram bagi kaum mukminin untuk memohonkan rahmat kepada orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Ya, entah mereka masih hidup atau kemudian mereka masih sudah meninggal. Yang kebanyakan di antara kita biasanya ketika mendatangi pemakaman teman kita, ya, ada yang musyrik itu mungkin kafir, maka salah seorang di antara kita kemudian mengucapkan apa? Almarhum. Ini nggak boleh, ucapan-ucapan yang dilarang. Almarhum itu hanya boleh diucapkan bagi orang yang meninggal jelas-jelas ya di atas Islam. Atau kemudian ada orang yang mengucapkan, ya semoga tenang, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Nggak ada tempat yang terbaik kecuali di sisi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, itu surganya Allahu Jalla wa'ala. Jadi nggak boleh ucapan-ucapan seperti ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk ucapan yang kalau diucapkan orang-orang yang jahil itu berangkat daripada kejahilan dirinya. Tapi kalau diucapkan daripada orang-orang yang ngerti, orang-orang yang sudah paham, maka ini khawatir akan mengeluarkan mereka daripada Islam. Kenapa? Karena tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan untuk orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kekufuran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya Abu Talib sakaratul maut, maka Nabi Alaihi Salatu Wasallam datangi oleh dia. Kemudian Rasul menawarkan satu kalimat, yaitu untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Rasul mentalkin Abu Talib, tapi ternyata di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan juga Abdullah ibn Umayyah ibn Mughirah. Yang mana mereka berdua ini juga mentalkinkan kepada Abu Talib. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu akan menerima tawaran daripada keponakanmu mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan kamu membenci agama nenek moyangmu, agama ayahmu, yaitu agamanya Abdul Muttalib? Maka kemudian Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan meninggal di atas kekufuran, di atas kemusyrikan. Maka ketika Rasulullah keluar dari rumah Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Sungguh aku akan senantiasa istighfar untukmu, hai pamanku, selagi aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan istighfar untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Kenapa? Karena meninggal di atas kekufuran. Baru kemudian Allah katakan, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi ketahuilah sesungguhnya Allah mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tentu lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan apa? Hidayah.
Jadi Nabi Ibrahim pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memohonkan ampun, memohonkan tempat terbaik, memohonkan keselamatan ya bagi orang-orang yang jelas-jelas meninggal di atas kekufuran, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kesamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai khalil. Khalil itu apa? Yaitu tingkat kecintaan yang tinggi. Al-khullah itu tingkat kecintaan yang lebih besar ya dibandingkan dengan al-hub. Kalau kita tahu hub ya, cinta, betul nggak sih? Ketika seseorang mengatakan kepada orang yang dia cintai, ya habibati, kepada istrinya, mungkin kepada suaminya, ya habibi, itu kecintaan ya, cinta, tapi masih ada kecintaan yang lebih tinggi daripada sekedar hub, apa itu? Yaitu al-khullah, khalil. Ya, maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai ya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi al-khalil itu cuma ada dua. Siapa? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pernah juga mengatakan di dalam sebuah sabdanya, sebelum meninggal kurang beberapa hari Rasul meninggal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Ya. Jadi Rasul berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalilku. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah mengambil aku, menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la akhadtu Abu Bakrin khalilan. Kata Rasulullah, kalaulah aku diperkenankan untuk menjadikan salah seorang di antara umatku sebagai khalil, maka tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak boleh. Ya, Rasul tidak boleh menjadikan salah seorang di antara sahabatnya sebagai khalil. Ya, maka yang ada hanyalah apa? Yang ada hanyalah persahabatan, ya, yang ada adalah saudara sesama Islam. Jadi ini syahidnya di sini apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu peringkatnya khalil, ya, sebagaimana peringkatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya ketika seseorang mengatakan Rasulullah itu khalilullah, itu lebih baik dibandingkan dia mengatakan Rasulullah itu habibullah, betul nggak? Tadi kan kita sudah sepakat ya, cintaan itu ada beberapa tingkat, habib, ya al-hub, kemudian ada khalil. Maka kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu habibullah, seakan-akan dia turunkan itu grade-nya itu dari khalil menuju apa? Habib. Makanya ada qasidah atau nasyid yang apa? Ala apa? Ala Nabi Habibullah, apa Habibillah itu ya? Apa? Ala Yasin Habibillah tuh. Yasin yang dimaksud apa? Muhammad Habibillah. Padahal Yasin Muhammad itu harusnya apa? Khalilullah, bukan apa? Habibillah. Ya, jadi ketika seorang mengucapkan Rasul itu sebagai Habib, Habibullah, bahwasanya dia menurunkan grade-nya itu dari Khalil, harusnya Khalilullah. Karena jelas Rasul mengatakan Allah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kemudian di antara pujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, bahwasannya Allah menyebut Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran sebagai umat. Bayangin, umat. Kalau kita kan satu umat itu ya banyak ya, tapi satu orang saja, kalau itu Nabi Ibrahim sudah cukup untuk disebut sebagai apa? Umat. Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Bahwasanya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu apa? Qudwah, yaitu seseorang yang dapat dicontoh. Seseorang pemimpin yang bertanggung jawab, itu apa? Ummah. Dan dia berada di atas kebenaran, itu apa? Ummah. Jadi, tidak penting seseorang itu sedikit atau banyak, ya, satu komunitas itu sedikit atau banyak, yang penting mereka itu berada di atas kebenaran, maka mereka sudah dapat disebut sebagai apa? Ummah. Dan Nabi Ibrahim itu memiliki banyak keutamaan, ya, yang biasanya keutamaan tersebut ada pada beberapa orang, itu Allah kumpulkan, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, dan diantaranya Nabi Ibrahim itu apa? Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Ibrahim itu menyembah, beribadah kepada selain Allah.
Kalaulah ada orang kemudian mengucapkan argumen, lah itu Nabi Ibrahim lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, maka jawabannya apa? Nabi Ibrahim mengatakan bintang, bulan, matahari ini bukan menjadikan mereka sebagai Tuhan, tapi apa? Untuk mematahkan argumen mereka yang menyembah kepada benda-benda langit tersebut. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang, bulan, matahari. Kenapa? Karena kaum yang ditemui oleh Nabi Ibrahim, yang mana mereka berada di atas kesyirikan, itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang berbuat syirik dengan menyembah patung, dengan menyembah pohon, dengan menyembah orang-orang soleh. Ya, ini golongan yang pertama yang ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di awal-awal ya, di awal-awal dakwahnya beliau. Ketika itu usia beliau sangat muda, belia sekitar 16-17 tahun. Bahkan ayahnya Ibrahim yang bernama siapa? Azar ini adalah seorang yang jago dan ahli dalam memahat patung. Nah, ini pertama kali kaum yang ditemui Nabi Ibrahim adalah mereka yang menyekutukan Allah dengan cara apa? Dengan cara menjadikan patung-patung sebagai tandingan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bertanya kepada umatnya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Kenapa kok kamu ya duduk-duduk di sisi patung tersebut, menyembah patung tersebut? Maka kaumnya kemudian mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kita melakukan itu kenapa? Karena kita mendapati nenek moyang kita menyembah patung tersebut, makanya kita sembah patung tersebut. Jadi banyak orang berada di atas kesesatan. Kenapa? Karena mereka itu alasannya mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan salah satu di antara faktor yang dapat menghalangi seseorang daripada hidayah, yaitu ketika dia jadikan kebiasaan orang tua mereka, ya tradisi nenek moyang mereka yang sudah jelas-jelas salah sebagai yang mereka kerjakan. Ini termasuk diantara yang menghalangi apa? Hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasul juga berdakwah kepada kaumnya, kepada Quraisy, apa yang diucapkan Quraisy? Kenapa kok kalian sembah Lata? Kenapa kalian sembah Uzza? Kenapa kalian sembah Hubal? Maka Quraisy mengatakan, qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami melakukan itu karena kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami menyembah berhala-berhala tersebut, kami ngikut saja. Tuh, ucapannya sama, formatnya sama. Yang diucapkan kaumnya Nabi Ibrahim kembali diikuti, diucapkan oleh orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan masih diadopsi juga oleh orang zaman sekarang. Betul nggak? Orang zaman sekarang, kenapa kok seperti ini ibadahnya? Ya kita dapati orang tua kita seperti ini, makanya kita amalkan seperti ini. Padahal jelas-jelas tidak ada dalil sedikit pun, baik itu daripada Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya ketika ada orang kemudian ditunjuki mana yang benar, mana yang salah, ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah, kemudian ada yang tersinggung mengatakan, masa sih? Ya, sesuatu yang dikerjakan orang tua kita, sesuatu yang diamalkan oleh nenek moyang kita dikatakan sesat, maka mereka nggak terima itu. Dan ini persis seperti yang diucapkan kaum Quraisy zaman Rasulullah, persis seperti yang diucapkan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika mereka mengucapkan ucapannya tersebut, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Oh iya, kalian, bapak kalian, nenek moyang kalian itu sesat semua. Nabi Ibrahim gitu, nggak pakai apa, mujamalah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa ibadah kepada berhala ini? Ya kita dapatin nenek moyang kita beribadah kepada berhala tersebut. Iya, kamu, bapakmu, nenek moyangmu apa? Sesat. Sesatnya itu nggak sesat yang level biasa, fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Ini menjadikan kaumnya kemudian tersinggung. Kenapa? Bukan hanya mereka yang disesatkan, ya, yang disesatkan tapi orang tua mereka. Mungkin sebagian di antara kita kalau dikatakan kamu bodoh, mungkin masih bisa terima. Tapi kamu, bapakmu, nah ini emosi. Ya, dan itu yang apa? Yang kemudian diucapkan Nabi Ibrahim. Kalau memang kebenaran harus diucapkan. Kalian, orang tua kalian berada di atas kesesatan. Kemudian mereka di antara kebiasaan kaumnya Nabi Ibrahim ketika itu ada Eid, ada lebaran gitu, tapi biasanya dilakukan di luar kampung mereka. Mereka apa? Pergi keluar kampung mereka untuk melakukan perayaan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim diajak untuk apa? Untuk melakukan perayaan tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, inni sakim, aku sakit. Ya, nanti kita jelaskan nih di antara apa? Tauriyah ataupun ucapan yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim itu
Salah satu diantaranya apa? Inni sakim. Jadi ucapan dusta tapi nggak sepenuhnya dusta. Sakim itu kalau antum belajar bahasa Arab adalah sesuatu yang apa? Yang digunakan untuk ya sesuatu yang bisa jadi akan terjadi, itu sakim. Contohnya inni sakim, maknanya bukan hanya aku sakit, bukan, tapi aku bisa saja nanti sakit karena manusia. Siapa yang menjamin kalau nggak hari ini sakit, besok sakit, lusa sakit, betul nggak? Nabi Ibrahim ketika diajak untuk ibadah, dia mengatakan inni sakim. Maka umatnya kemudian pergi untuk ibadah, untuk perayaan, untuk Id di luar kampungnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim apa? Mengambil kampak, faja'alahum judatan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Mereka kemudian dikampakin itu semua berhala-berhala itu dihancurkan, disisakan satu yang paling besar. Subhanallah. Tujuannya apa kata Nabi Ibrahim? Supaya nanti kalau mereka pulang nanyanya sama yang besar itu. La'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian ketika kaumnya pulang mendapati berhalanya sudah hancur ya, sudah porak-poranda, tinggal satu yang paling besar, mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang berani mengerjakan perbuatan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Nabi Ibrahim dikatakan zalim. Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada satu pemuda yang namanya itu Ibrahim. Pasti dia yang apa? Menghancurkan berhala kita. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Ya udah kalau gitu panggil dia, datangkan dia, panggil manusia, kita tanya dia di hadapan manusia. Wah, ini yang ditunggu Nabi Ibrahim. Ini justru apa? Ditunggu oleh Nabi Ibrahim untuk menegakkan hujjah, untuk menjelaskan kebenaran. Maka ketika Nabi Ibrahim datang, ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang mengerjakan itu yang paling besar tuh, tanya kalau dia bisa apa? Ngomong, tanya berhala. Wah, ini yang ditunggu Nabi Ibrahim momennya. Akhirnya orang pada paham, loh iya. Jangankan apa? Untuk mempertahankan diri daripada orang yang akan menghancurkan, ngomong saja nggak bisa. Dan di antara kebiasaan mereka apa? Mereka meletakkan makanan-makanan, sesajen-sesajen persis formatnya seperti orang musyrik zaman sekarang. Ya, yang itu nggak dimakan, yang itu dimakan hewan, yang itu apa? Kalau kemudian hilang dikatakan berkah atau seperti apa, persis diadopsi karena memang apa? Latattabi'anna sunanan man kana qablakum. Kita ini orang zaman sekarang ini pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang dulu. Shibron bi shibrin, ya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaulah mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian ikut masuk ke lubang biawak tersebut. Diadopsi semua kemusyrikannya sama orang zaman sekarang. Maka kemudian ketika diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tanya itu yang paling besar. Kalau dia bisa ngomong, tanya. Kalau dia bisa jawab, baru kemudian tuh rajanya kemudian mengatakan, aduh, dia nggak mungkin bisa ngomong. Iya, berhala mana mungkin bisa ngomong. Kalau gitu yang zalim ini kalian. Bukan Nabi Ibrahim lagi yang zalim. Siapa yang zalim? Yaitu apa? Penjaganya yang meninggalkan berhala tersebut untuk melaksanakan ibadah di tempat yang jauh. Kalian yang zalim, kenapa kok nggak dijaga? Baru kemudian mereka menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dia apa? Ya seperti yang antum tahu ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, diikat di satu manjanik itu katapel yang besar, kemudian mereka menyiapkan api yang sangat besar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut, Allah berfirman kepada api tersebut, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi tidak hanya menjadikan api dingin. Kalaulah Allah mengatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, maka Ibrahim itu akan mati bukan kepanasan, tapi apa? Mati kedinginan. Tapi subhanallah, Allah tahu maslahat yang dibutuhkan Nabi Ibrahim ketika itu. Allah katakan kuni bardan wa salaman. Ya, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka kemudian tidak terbakar sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian tabarra'a min qaumih. Nabi Ibrahim terlepas diri daripada kaumnya, meninggalkan kaumnya dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk berlepas diri daripada ayahnya. Baru kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kaumnya, masuk satu kaum yang mana kebiasaan mereka berbuat syirik juga, tapi mereka melaksanakan ibadah kepada benda-benda yang ada di langit. Ya, jadi syiriknya bukan kepada apa tadi? Berhala, pohon, kayu, bukan, tapi syiriknya itu kepada matahari, bulan, bintang.
Ya, Nabi Ibrahim mendapati itu kaum, ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin menegakkan hujjah, ditunggu malam hari. Jadi bukan Nabi Ibrahim bingung cari Tuhan, enggak. Kemudian menganggap bintang itu Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim ingin menegakkan hujjah, menegakkan argumen di tengah-tengah kaum tersebut. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam datang maka melihat bintang. Qala hadza rabbi. Maksudnya apa? Ini Tuhan yang kalian biasa sembah. Maka ketika pagi hari apa? Bintang tersebut hilang, maka Ibrahim mengatakan qala la uhibbul afilin. Aku gak suka sesuatu yang hilang kemudian tenggelam. Kemudian malam yang berikutnya lihat bulan seperti itu juga. Ya. Kemudian ketika pagi hari bulan itu hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin. Sesungguhnya kalau kamu nggak berikan kepada aku hidayah ya Allah, aku akan termasuk ya Allah ya. Sesungguhnya aku akan termasuk orang-orang yang tersesat. Maknanya apa? Memberikan hidayah kepada dia dan orang yang dia dakwahi. Nabi Ibrahim tidak kemudian menganggap bulan ini sebagai Tuhan. Kenapa? Karena hilang. Ketika melihat matahari, nah, kaumnya banyak juga yang ada menyembah matahari, maka dikatakan hadza akbar, ini lebih besar. Ya. Tapi ketika matahari tenggelam, kembali apa? Nabi Ibrahim yang mematahkan argumen mereka, mana ada Tuhan yang apa? Yang muncul hilang, naik turun nggak ada. Ya, jadi Nabi Ibrahim menemui kaum yang kedua ini berada di atas kesyirikan dalam bentuk apa? Menyembah benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaum yang kedua ini, masuk di satu tempat, ya, satu negeri, ya, yang mereka melakukan kesyirikan tapi modelnya lain. Apa? Mereka beribadah bukan kepada patung, bukan beribadah kepada benda-benda langit, tapi mereka beribadah kepada raja mereka. Yang disebut siapa rajanya? Namrud. Ya. Nah, jadi kan benar ya. Pertama patung dulu, kemudian benda langit, kemudian kepada manusia. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim menegakkan hujjah, berdakwah kepada Namrud dan pengikutnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ataupun Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketahuilah wahai Namrud, Tuhanku adalah Tuhan yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Maka Namrud mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Kalau gitu aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Bagaimana cara menghidupkan dan mematikan? Maka Namrud mengambil ataupun memanggil dua tawanan, yang mana kedua tawanan ini sama-sama sudah divonis dijatuhi hukuman mati. Maka kata Namrud, aku menghidupkan dengan cara apa? Aku ampuni yang pertama ini. Jadi aku hidupkan, harusnya mati kan, dia dihukum mati, betul enggak? Aku ampuni, dia hidup. Adapun yang kedua, aku matikan, maknanya apa? Aku jatuhkan vonis kepada dia, dihukum mati. Makanya aku menghidupkan dan mematikan seperti Tuhanmu. Wah. Tapi Nabi Ibrahim nggak kekurangan hujjah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oh, kalau gitu Tuhanku itu dapat menghadirkan matahari dari timur. Coba kamu kalau ngaku Tuhan, hadirkan matahari dari barat sekarang. Ini kan harusnya kan bisa kan kalau dia Tuhan ya. Karena apa? Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada para nabinya itu mukjizat yang keluar daripada adat atau mukjizat yang keluar daripada apa? Nalar manusia, betul enggak? Di antaranya para nabi Allah berikan mukjizat dapat menghidupkan yang mati, seperti Nabi siapa? Isa alaihi salam. Di antara nabi yang Allah berikan mukjizat dapat membelah lautan, betul enggak? Nabi Musa alaihi salam di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah juga banyak. Tapi kalau dia ngaku orang ya Namrud ini Tuhan, coba kamu sekarang ini hadirkan matahari dari sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka kemudian orang-orang kafir tersebut diam ya dan tidak dapat menjawab argumen daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian pergi lagi Nabi Ibrahim masuk satu tempat, nih mulai satu kampung yang ini negeri Syam, yang mana negeri tersebut dikenal rajanya itu suka sama cewek cantik. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sudah nikah sama siapa? Sarah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ya Sarah, kalau nanti ditanya sama raja tersebut saya siapa, jawablah saya ini saudaramu. Kenapa alasannya? Karena aku tidak tahu di atas muka bumi ini orang muslim kecuali aku dan kamu. Nggak ada lagi orang muslim, aku dan kamu. Maka kita ini juga saudara
saudara muslim gitu ya. Maka kalau kamu ngomong saya saudaramu, itu kamu nggak berdusta. Kenapa? Karena memang kita saudara apa? Muslim. Ya, jadi ini yang pembahasan yang kita bahas di awal tadi, Nabi Ibrahim itu pernah berdusta itu tidak lebih dari 3 kali. Yang pertama kapan? Ketika ngomong sakit tadi, padahal sakit ini maknanya bukan sekarang, bisa jadi nanti sakit ya. Yang kedua kapan? Saudara tadi, enggak saudara yang urut dong. Berhala tadi, yang menghancurkan siapa? Yang paling besar itu. Padahal dia yang menghancurkan, betul nggak? Tapi dia katakan yang paling besar itu. Kemudian yang ketiga siapa? Ah, itu tadi, kamu saudara, ya. Sehingga kan kenapa kalau dikatakan saudara Ibrahim nggak akan dibunuh sama raja? Kalau dikatakan suami pasti dibunuh. Ah, ini untuk menyelamatkan apa? Jiwa. Maka dikatakan Rasulullah SAW, lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadzabat. Sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berdusta dengan kecuali dengan 3 kali dusta. Fintaini minhunna fi dzatillah azza wa jalla. 2 kali dusta ini untuk apa? Untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucapkan inni sakim, saya sakit. Yang kedua apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan yang besar itu tadi. Kemudian yang satunya itu kapan? Ketika memerintahkan Sarah untuk mengucapkan bahwasanya dia adalah saudarinya Ibrahim. Coba 3 kali dusta yang sama-sama, ketiganya ini dusta untuk kebaikan, betul? Ini ketika nanti Nabi Ibrahim didatangi oleh manusia untuk minta syafaat. Nabi Ibrahim itu tidak berani memberikan syafaat. Nabi Ibrahim itu merasa apa? Aku dulu pernah berdusta 3 kali dusta. Ya, 3 kali dusta yang kita sama-sama dengar nih. Nggak pede kasih apa? Syafaat. Nafsi, 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 aku khawatir pada diriku. Lastulaha, bukan aku yang dapat memberikan syafaat. Aku pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Coba, dustanya itu untuk Allah, yang 2, yang 1 untuk menyelamatkan dirinya. Itu saja tidak merasa apa? Tidak merasa aman ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana dengan orang zaman sekarang ini yang dustanya udah kayak orang napas. Dusta, ngomongin harap yang bohong apa semua. Kemudian berharap untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Kemudian berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Nabi Ibrahim dustanya yang seperti itu aja nggak pede untuk kasih syafaat. Khawatir bagaimana? Sudah mendapat Khalilur Rahman. Gelarnya itu bukan apa? Insinyur, tapi apa? Khalilur Rahman. Itu gelarnya Nabi Ibrahim, masih takut, bayangin. Ya, maka ya, ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak memperbanyak apa? Berdusta, menghindarkan diri daripada dusta. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, fa innahu yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta ini dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan dosa. Sesungguhnya perbuatan dosa yahdi ilan nar, dapat menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim setelah pergi daripada tempat tersebut, meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik, setelah mendakwahi mereka tentunya, maka Allah katakan falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa ya'qub. Ketika Ibrahim meninggalkan kaumnya dan apa yang mereka sembah selain Allah setelah dakwah tauhid, kemudian tidak diterima dakwahnya, ditinggalkan, berlepas diri daripada mereka, Allah katakan wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Baru kami kasih kepada Ibrahim itu Ishak, kemudian setelah Ishak Ya'qub. Jadi dapat keturunan yang soleh itu setelah berbuat soleh dulu, Pak. Ini pelajaran yang berikutnya. Seseorang akan mendapatkan keturunan yang soleh kalau dirinya terlebih dulu menjadi orang apa? Soleh. Nabi Ibrahim mempraktekkan kesolehan, berdakwah, menghindarkan kaumnya daripada keburukan. Kalau tidak diterima dakwahnya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ketika itu Allah berikan anugerah berupa Ishak. Setelah Ishak siapa? Ya'qub. Setelah Ya'qub siapa? Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu adalah Nabi, putranya Nabi, cucunya Nabi, buyutnya Nabi. Yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Dan juga dari Nabi Muhammad nanti keluar dari Nabi yang siapa? Ismail alaihissalam. Allah katakan waja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Daripada keturunannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh, Allah jadikan di antara keturunan mereka berdua yaitu apa? Nubuwah, yaitu orang-orang yang akan diangkat menjadi para anbiya. Dan juga Alkitab, Allah turunkan kitab kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mempraktekkan kesolehan, ya, berusaha untuk memperbaiki
kerusakan ketika itu, setelah dia mempraktikkan kesolehan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia putra yang soleh. Tentunya juga tidak terlepas daripada doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin, ya. Rabbi habli minas salihin, dan kesabaran yang dipraktikkan Nabi Ibrahim bahwasanya tidak punya anak itu sampai sekitar mungkin sudah usianya sudah senja baru punya anak, dan ketika memiliki putra Allah uji untuk meninggalkan putranya yaitu Nabi Ismail di samping Baitullah, ya. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan istrinya juga setelah ujian-ujian itu dilalui oleh Nabi Ibrahim, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya keturunan ataupun memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Mungkin ini yang dapat kita ambil pelajaran daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan dakwah beliau, dan bagaimana beliau menghindari dan berlepas diri daripada kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, dan bagaimana kesabaran yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya sebelum jam 1, sebelum kita tutup. Tafadhol, silakan. Cukup mungkin ya, kita tutup sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Iya. Jadi salatnya wanita itu yang afdal itu adalah fi baitiha, di rumahnya. Dan rumahnya itu juga dibagi-bagi lagi. Rumahnya yang paling dalam itu lebih afdal tentunya dengan salatnya di ruang tengahnya. Salat di ruang tengah lebih afdal daripada salat di ruang tamunya, sampai seterusnya. Ini dalilnya pernah bahwasanya satu ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ya, mengatakan ingin sholat di masjidnya Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Ya, ini yang afdal seorang wanita itu sholat di rumah. Tapi pertanyaannya, ketika ya momennya ini sedang melaksanakan ibadah umroh, ya, maka yang afdal sholatnya di mana? Di hotel atau di Masjidil Haram? Ya, intinya jangan sampai sholatnya di mall aja, ya. Karena banyak yang sholat di mall. Yang di Masjidil Haram dia akan mendapatkan keutamaan ya 100.000, ya, dikali lipatkan 100.000 kali lipat. Ya, kalau di Masjid Nabawi 1.000, ya. Kalau dia sholatnya di mana? Di hotel, ya, karena rumahnya ketika itu pindah di mana? Di hotel, maka itu juga afdal juga. Tapi mungkin karena momennya dia sudah dekat dengan Masjidil Haram, maka dia ingin atau apa? Sholat di Masjidil Haram, maka itu juga bagus, ya, nggak masalah, ya. Tapi kalau dia lagi sedang mukim, ya, maka dia lebih baik sholat di mana? Di rumahnya, ya. Tapi itu lagi, tidak sholatnya di masjid, tidak di hotel, sholatnya di mana? Dia beli oleh-oleh, azan, sholat di depan toko. Kenapa? Supaya buka langsung belanja lagi. Ini nggak boleh, ya. Jadi silahkan sholat di Masjidil Haram juga nggak masalah, ya, atau sholat di hotel juga nggak masalah. Cukup ya mungkin ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.